Jika teman-teman itu malas untuk sholat, jadilah orang gila. Sebelum menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Aktifkan lonceng notifikasinya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang syarat wajib sholat. Sebab seseorang itu diwajibkan melaksanakan sholat itu ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam. Sedangkan yang kedua adalah sudah baligh. Dan yang ketiga adalah berakal. Jadi kalau kalian mempunyai 3 sifat tadi, maka tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak melaksanakan sholat. Dalam artian ketika kalian beralasan tidak melaksanakan sholat, ya pasti ada hukumannya. Raka sakor. Ya intinya kalian mendapat dosa lah. Jadi intinya syarat wajib sholat adalah hal-hal yang menjadikan kalian diwajibkan untuk sholat. Yang pertama adalah Islam. Maka tidak wajib bagi seseorang untuk sholat jika dia tidak beragama Islam, seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, orang-orang Mundursi, dan sebagainya. Itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi orang yang murtad, dalam artian pernah merasakan Islam, itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Misalkan si Junaid itu dari kecil Islam, tiba-tiba pas umur 20 tahun karena pacarnya itu non muslim, dia ikut pacarnya masuk agama pacarnya, yaitu maka dia tetap kewajiban untuk melaksanakan sholat walaupun dia termasuk bukan Islam. Dan misalkan dia itu bertobat dan masuk Islam lagi, maka sholat-sholat yang dia tinggalkan selama murtad itu dia wajib untuk mengulanginya. Jadi misalkan si Junaid murtad di umur 20 tahun, terus di umur 21 dia taubat, maka sholatnya selama 1 tahun itu harus diulangi. Jadi wajibnya di sini wajib untuk melakukan, tetapi tidak akan sah, karena nanti di video selanjutnya nih akan dijelaskan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat adalah harus beragama Islam. Yang kedua, syarat kita wajib untuk melaksanakan sholat adalah ketika kita sudah baligh. Baligh itu sampai pada had taklif. Had taklif itu intinya kita bertanggung jawab pada apa yang kita lakukan. Itu yang namanya baligh. Tanda-tandanya baligh seperti haid, mimpi keluar sperma, dan sebagainya. Itu tanda-tanda baligh. Jadi ketika seseorang itu sudah baligh, maka diwajibkan untuknya melaksanakan sholat. Akan tetapi ketika seseorang itu belum baligh, anak-anak yang belum baligh itu juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat untuk pembelajaran, agar membiasakan sedari kecil untuk melaksanakan sholat. Ya kan? Jangan sampai pas kecil nggak pernah diajarin sholat, jadi pas gedenya nggak tahu sama sekali kalau dia itu wajib sholat. Jadi anak kecil yang diperintahkan untuk melaksanakan sholat adalah anak-anak kecil yang sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya dia itu sudah bisa melakukan sesuatu sendiri, sudah mengerti hal-hal yang enak buat dirinya dan hal-hal yang berbahaya buat dirinya. Gambarannya seorang anak yang sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, pakai pakaian sendiri. Anak-anak yang sudah tahu mana bahaya, mana tidak,
anak-anak yang tahu di jalanan itu berbahaya, anak-anak yang tahu kalau dipukul itu nggak enak, anak-anak yang udah berani ngomong, mak pengen ini, bu pengen itu, pak pengen ini, pak pengen itu namanya udah tamyiz. Ketika udah tamyiz itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat walaupun belum balik, belum ada kewajiban baginya, tapi untuk latihan. Dan apabila sudah berumur 10 tahun, anak itu boleh dihukum, atau anak itu dihukum jika tidak melaksanakan sholat. Ya, jika kita punya anak udah umur 10 tahun tapi masih tetap belum mau melaksanakan sholat, maka harus kita ajari, kasih hukuman, kasih apa yang membuat dia jerak sehingga dia melaksanakan sholat. Karena apa? Karena umur 10 tahun itu sudah mendekati balik. Anak perempuan aja kan paling cepet-cepetnya haid itu umur 9 tahun kan. Jadi kalau udah umur 10 tahun ya wajib untuk diperintahkan dan tidak boleh sampai meninggalkan sholat. Seperti itu. Kemudian syarat wajibnya sholat yang ketiga adalah berakal. Jadi ketika seseorang itu mempunyai akal yang sehat, akal pikiran yang jernih, akal pikiran yang waras, dalam artian dia itu tidak gila, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat. Jadi kesimpulannya teman-teman, gampang sekali jika teman-teman itu malas untuk sholat, jika teman-teman itu masih berat untuk melaksanakan sholat, maka ingatlah 3 syarat wajib tadi. Dan jika malasnya, jika kalian benar-benar malas untuk melaksanakan sholat dan pengen tidak dosa, caranya gampang. Jadilah orang gila. Jadi kalau kalian ngaku orang Islam tapi nggak sholat, ya jangan sakit hati kalau ada yang bilang kalian itu gila. Gitu aja sih. Tapi kayak ekstrim banget ya. Kayak ekstrim banget kita ngomong kayak gitu tuh. Udah gitu aja sih. Ya sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share karena sangat membantu bagi saya meningkatkan semangat saya untuk terus membuat video-video yang insya Allah bermanfaat. Oke, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.